Hai guys, saya semuanya, selamat datang di channel aku. Sesuai sama judulnya, hari ini aku akan bahas seputar diet yang pastinya udah berhasil di aku. Dan ini tuh adalah cara aku sendiri ya guys. Jadi mau disclaimer juga bahwa diet aku ini bukan diet yang ketat, bukan diet yang ekstrim, bukan yang kayak seminggu langsung turun 5 kilo atau kayak 2 hari langsung turun 2 kilo. No, ini beneran enjoy aja aku jalaninnya. Aku masih bisa makan makanan yang aku suka, tapi ada jam-jam tertentunya guys. So itu aku akan bahas hari ini, sekaligus video ini untuk menjawab salah satu request dari teman aku. Jadi kita akan spill cara diet aku yang kurang lebih waktunya itu 1 tahun ya guys. Jadi aku sempat mengalami yang namanya naik turun berat badan, pernah juga mengalami yang namanya stuck di situ-situ aja berat badan aku, tapi aku tetap diet dan sampai hari ini tuh beneran bisa turun. So gimana caranya? Kalian tonton ini sampai selesai. Udah rangkum menjadi 3 tahap, 3 step. Kita akan bahas mulai dari step yang pertama. Atur pola makan kalian. Jadi biasanya kalau makan itu kan mulai dari sarapan ya. Ada orang yang nggak perlu sarapan, tapi ada juga orang yang mesti sarapan. Kalau nggak sarapan dia sakit perut. Nah aku tipe kalau orang yang harus sarapan guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak perlu sarapan, nggak apa-apa, kalian skip aja bagian ini ya. Jadi kalau misalnya kalian harus sarapan, porsinya itu harus dikit aja, kayak 3 sendok, 2-3 sendok makan aja guys ya. Jadi pokoknya asal ada yang bisa ngalasin perut kalian, biar perut kalian tuh nggak sakit aja. Ini pun juga bisa pakai nasi ya. Aku biasanya sarapan juga pakai nasi kok guys, pakai lauk kayak tahu, tempe atau ikan, sayur dan sebagainya itu bisa. Pokoknya nasinya itu 3 sendok aja, asal ada aja ya, oke? Lanjut ke jam makan siang. Nah, jam makan siang ini kalian bisa makan apapun yang kalian inginkan ya. Seperti yang aku bilang di awal, aku tetap bisa makan makanan yang aku pengen kayak bakso, mie ayam dan lain sebagainya itu, tapi di jam makan siang ya. Jadi kalau kalian BM-in makanan apapun, makannya itu di jam makan siang. Dan juga kalian itu usahain makan apapun jangan kering-kering banget guys. Kan biasanya itu makan yang kayak apa ya, makanan yang kering-kering banget itu kayak ayam goreng atau ayam geprek kan. Jadi itu kan nggak ada sayuran yang berairnya. Kalian usahain itu kayak sebelum makan makanan yang kering, kalian makan sayuran dulu, atau setelahnya itu baru kalian makan buah. Pokoknya harus ada, even kalian makan berat pun tetap harus ada sesuatu yang berserat, tetap harus ada sesuatu yang berkuah atau berair yang seperti sayur-sayuran itu tadi. Itu membantu proses pencernaan kalian biar lancar. Dan kalau pencernaan kalian lancar, otomatis itu bakalan mendukung proses turunnya berat badan kalian. Dan kalau sudah makan, kalian jangan kebiasaan itu langsung tidur. Itu adalah salah satu kebiasaan yang salah juga, kebiasaan yang buruk. Jadi kalau sudah makan terus ngantuk, kalian jangan langsung tidur, kayak jeda dulu 1-2 jam ya. Jangan langsung tidur pokoknya. Lanjut ke jam makan malam. Jam 6 ke atas itu kalian nggak boleh makan apapun lagi. Jadi kalian stop makan di jam 6. Dan porsinya itu kurang lebih sama dengan sarapan tadi di awal ya. Jadi nggak banyak lagi, pokoknya asal ada aja. Boleh nasi juga, boleh buah-buahan juga, terserah kalian, asal porsinya itu kurang lebih sama seperti yang sarapan ya. Oke? Dan jangan lewat dari jam 6 ke atas. Pokoknya jam 6 ke atas kalian nggak boleh makan apapun. Kalian cukup minum air aja kalau misalnya haus. Oke? So, itu dia step yang pertama. Misalnya ada yang kurang jelas, boleh banget tanya di kolom komentar di bawah. Oke? Lanjut ke step yang kedua. Olahraga. Nah, ini dia nih yang bagi sebagian orang itu sesuatu yang menyenangkan, tapi banyak juga orang yang menganggap kalau olahraga itu sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang memalaskan, sesuatu yang kayak disepelekan gitu loh. Padahal olahraga tuh penting banget guys. Jadi buat kalian nih ya yang merasa kayak olahraga memalaskan, itu kalian bisa mencoba menjadikan olahraga itu sebagai tempat pelampiasan kalian. Jadi misalnya kalian stres ataupun ada masalah, ada apapun itu, kalian bisa melampiaskannya itu di olahraga. Coba deh guys kayak gitu. Pasti kalian setelah olahraga itu akan lebih plong, akan lebih tenang, akan lebih enak. Rasanya olahraganya itu akan membangun semangat kalian buat olahraga. Olahraga itu apapun ya, jenis olahraganya,
kalian suka berenang, kalian suka badminton kayak aku, dance, lari, jogging dan sebagainya, kalian bisa lakuin itu. Dan juga kalian jangan bergantung sama orang lain guys ya, karena banyak banget yang aku temuin kalau misalnya temannya nggak jadi lari nih, misalnya dia jadi ikutan nggak jadi lari juga gara-gara temannya itu nggak jadi atau ketiduran dan lain sebagainya, jadinya nggak jadi olahraga. Kalian jangan kayak gitu ya, jadi jangan bergantung sama orang. Kalau misalnya teman kalian ini nggak jadi olahraga, kalian bisa pergi sendiri olahraganya. Kalau misalnya kalian merasa kurang nyaman, kalian bisa pakai headset atau earphone yang putar musik, buat dengerin musik, biar kalian tuh nggak terlalu fokus sama lingkungan sekitar, kalian lebih fokus untuk olahraga aja gitu ya. Nah, apalagi ya, bagi olahraga ini kurang lebih juga udah jelas ya guys. Ya, lanjut untuk step yang ketiga, ini adalah bagian hal yang mendukung juga yang menurut aku nggak kalah pentingnya, karena dengan ini bisa menunjang daya tahan tubuh aku, otomatis aku jadi semangat buat dietnya, aku jadi nggak malas-malasan buat olahraga. Nah, ada apa aja yang aku konsumsi? Itu yang pertama ada vitamin C dari Ester C, itu bagus banget guys, dan itu beneran ampuh di aku, karena misalnya aku kayak ada pilek, kayak merasa ada batuk, aku langsung minum itu langsung sembuh, dan beneran bagus gitu. Jadi itu bisa kalian konsumsi juga, dan ini sama sekali nggak endorse ya guys, karena ini beneran apa yang aku konsumsi setiap harinya, bahkan sampai saat ini aku tetap konsumsi itu untuk menjaga daya tahan tubuh aku, untuk membantu gitu ya. Terus selain itu aku juga konsumsi vitamin D3 plus K2 yang ini, dan untuk produk-produknya itu aku juga cantumin ya di description box biar kalian gampang buat carinya. Terus kalau biasanya aku lagi datang bulan, aku biasanya minum Sakatonik pil penambah darah. Selain itu, apalagi yang aku konsumsi? Itu aja sih, kayak tiga pil itu aja, tiga suplemen itu aja sih yang aku konsumsi guys. Paling di luar itu aku biasa cemilin probiotik kayak yogurt, Cimory yogurt yang plain ya, yang original, dan paling biar buah-buahan ya, sisanya buah-buahan pepaya, kayak pepaya, apel, pisang, semangka, mangga ya. Itu kalian bisa pilih sendiri sih yang kalian suka, karena semua buah pasti punya manfaatnya yang baik semua, jadi bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian aja, oke? So kalau itu bisa worth it di aku, bisa berhasil di aku yakin banget itu juga pasti bisa berhasil di kalian. So semangat buat kalian yang pengen diet, pengen turun berat badannya, pengen mendapatkan berat badan ideal, kalian harus semangat, kalian harus niat dan juga konsisten, itu dia yang penting. So kayak gitu dulu video aku kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.